Bapa Adonai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga firman kebenaran-Mu diberitakan kepada seluruh pendengar YouTube. Di dalam Kristus Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Bapa Adonai, keluarga Kristus, keluarga kerajaan surga, kita berjumpa kembali saat ini di Beritakan Injil Channel episode ke-12 dengan tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-8. Kita akan segera mendengar atau membaca dari ayat-ayat firman Tuhan tentang kehidupan yang kekal itu sendiri, terambil di dalam 2 ayat dalam perjanjian baru dan 2 ayat dalam perjanjian lama. Nah, saya sebutkan bahwa di dalam firman Tuhan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama pun juga memberitakan atau kita bisa membacanya ya, tentang nilai-nilai kekekalan, yaitu hidup yang kekal tersebut. Oleh sebab itu saya berusaha untuk mengambil 2 dari ayat perjanjian baru dan 2 ayat perjanjian lama. Dari ayat perjanjian baru di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siapa mereka ini? Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 42 dan 46 ya, Yesus mengajar bahwa mereka ini adalah mereka segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, yaitu antara lain jika kamu tidak melakukannya juga untuk aku, yaitu mereka yang lapar kita tidak memberikan mereka makan, mereka yang haus kita tidak memberi mereka minum, mereka yang telanjang kita tidak memberi mereka pakaian, mereka yang sakit, yang di dalam penjara kita tidak melawat mereka. Nah, kita tidak hidup berbagi ini ya, pengertiannya ini ya. Jadi kalau kita tidak melakukan hal seperti ini, maka dikatakan bahwa kita adalah orang yang termasuk di dalam bagian yang tidak melakukan firman Tuhan. Dan tempatnya adalah mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Orang benar adalah orang yang melakukan tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Orang yang tidak melakukan hal yang tadi itu ya, hidup berbagi itu, mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan ya. Jadi dalam kesimpulan daripada ayat ini adalah bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia ya, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hiduplah berbagi kepada orang-orang yang hina dina ya, yang berkekurangan, yang membutuhkan. Kita berbagi dalam kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus ada pada orang yang paling hina sekalipun ya. Jadi kalau kita sudah melakukan untuk orang yang paling hina itu, kita sudah melakukannya untuk Tuhan ya. Jadi kalau kita melakukan hal yang saya bacakan tadi itu, di sini dikatakan tapi orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal pada waktu kita melakukan perintah-perintah Tuhan tersebut.
Kita baca lagi di dalam kitab Yudas 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di sini dikatakan peliharalah dirimu demikian. Demikian itu seperti apa? Kita baca sebelumnya di ayat yang ke-20 dari Yudas 1 itu. Saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini yang demikian itu tadi ya. Ya, di ayat itu peliharalah dirimu demikian. Demikiannya adalah tadi ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kita ketahui pendengar-pendengar YouTuber bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang maha suci, ya, maha kudus. Jadi kalau orang anak-anaknya itu yang nanti masuk ke dalam kerajaannya surga, salah satu syaratnya adalah harus kehidupannya suci dan kudus. Tidak mungkin Tuhan yang adalah suci dan kudus, orang-orang yang masuk di dalam kerajaan surga itu tidak mempunyai pribadi atau iman yang suci dan kudus seperti Tuhan. Tidak mungkin, ya. Karena Tuhan itu sendiri adalah pribadi yang suci, maha suci dan maha kudus. Jadi bangunlah dirimu, ya, kita semua sebagai orang-orang benar atau anak-anak Tuhan, di atas dasar imanmu yang paling suci, kehidupanmu suci dan kudus di hadapan Tuhan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kehidupan kita ada di dalam kehidupan roh, ya, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, menjadi penuntun, pembimbing yang menyertai kita, selalu menyadarkan, menuntun langkah kehidupan kita. Itu yang penting, ya. Jadi di sini di ayat 21 tadi dikatakan sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu rahmat dan anugerah, kasih karunia daripada Bapa kepada kita untuk hidup yang kekal. Makanya kita juga harus mempersiapkan kehidupan kita, iman kita yang suci dan kudus di hadapannya, sambil terus berdoa di dalam roh, di dalam pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya dari ayat perjanjian lama, kita baca itu di dalam kitab Yeremia 10 ayat yang ke-10. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan yang kekal, kita tentu akan berbicara tentang siapa yang memiliki sorga, dan di dalam sorga itu adalah kerajaan sorga, dan rajanya siapa? Ini adalah jawabannya. Yeremia 10 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Bapa yang kekal. Ya, Bapa yang kekal. Dialah Bapa yang hidup dan Raja yang kekal. Ya, jadi harus kita ketahui, ya, kerajaan sorga adalah kerajaan untuk hidup yang kekal. Kerajaannya kekal. Pemilik sorganya adalah Tuhan Yesus, dan Raja yang kekal itu adalah Tuhan Yesus. Harus diketahui. Kalau kita ingin masuk surga tapi tidak tahu siapa pemilik surganya, siapa raja yang kekal tersebut, berarti Anda hanya mengimpikan impian yang palsu. Tidak tahu pemilik surganya siapa, raja di dalam kerajaan surga itu siapa.
berarti hanya memimpikan hal-hal yang tidak jelas, yang palsu. Ya. Tapi di sini dikatakan, ya, tetapi Tuhan adalah Bapa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang benar. Salah satu-satunya Bapa yang benar adalah Tuhan Yesus. Dialah Bapa yang hidup. Hidup ini Bapa. Jadi kita menyembah Tuhan yang hidup, Bapa yang hidup, dan Raja yang kekal. Ya, kalau bicara kekal tentu bukan di dunia ini. Bicara tentang di kerajaan surga. Jadi Bapa yang kekal adalah Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada Bapa yang hidup, Bapa yang benar, Raja yang kekal. Harus diketahui, ya, Bapak Ibu semua, ya, kasih-kasih dalam Tuhan Yesus. Pendengar-pendengar YouTuber yang saya kasih harus tahu ini semua, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa yang benar, Bapa yang hidup, dan Raja yang kekal. Ya. Jadi Raja di dalam kerajaan surga adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau Anda tidak beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, impian Anda atau harapan Anda, penantian Anda untuk masuk di dalam kerajaan surga yang kekal itu adalah semu, tidak benar, palsu, dan keliru adanya. Ya. Jadi kerajaan surga, Raja yang kekal, yang hidup adalah Tuhan Yesus sendiri. Yeremia 10 ayat yang ke-10. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca. Nah, ini ayat yang amat penting tentang hidup yang kekal itu sendiri. Dan nanti di layar kaca Android Anda, pada waktu saudara-saudara kekasih mendengar tentang renungan saya tentang nilai-nilai kekalan di episode 12 bagian yang ke-8 ini akan timbul, ya, dari ayat yang akan kita baca ini. Jadi ayat ini cukup penting, ya. Jadi nanti di layar kaca Android Anda akan timbul dari ayat ini, ya, di kitab Daniel 12 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, ini ayat yang kita baca ini sama dengan tadi, ya, di Matius 25 ayat 46 tadi, ya. Nah, di sini saya ulangin lagi. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Nah, pengertian rohani daripada tidur, ya, di dalam Alkitab, ya, di dalam pengertian rohani, ya, arti kata tidur itu adalah mati atau meninggal. Ya. Tuhan Yesus beberapa kali, ya, di dalam dia ingin membangkitkan orang yang sudah mati, Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak mati, dia hanya tidur. Ya. Jadi pengertiannya sebetulnya sama. Ya. Pengertian rohani di dalam Yesus Kristus bahwa orang yang telah mati itu hanya tidur. Ya, jadi kitab Daniel juga menjelaskan pengertian yang sama. Banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Ya. Debu tanah berarti kan saya berkali-kali menyatakan bahwa tubuh ini binasa kembali kepada debu tanah. Jadi di sini dikatakan oleh Daniel bahwa yang telah tidur dalam debu tanah, artinya yang sudah meninggal, ya, karena setiap jasad manusia, ya, tubuh daging ini kembali kepada debu tanah, kepada tanah, ya. Jadi ada harapan di dalam Kristus Yesus bahwa banyak dari antara orang yang telah tidur dalam debu tanah,
terutama orang-orang kudusnya, ya, akan bangun, ya, akan bangkit, ya. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan abadi dan kengerian yang kekal. Di sini tadi di Matius 25 ayat 46, bahwa orang yang tidak melakukan firman Tuhan, ya, mereka akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang yang benar, yang melakukan perintah firman Tuhan, akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada persamaan nih dengan ayat Daniel 12 ayat yang kedua ini, ya. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan maupun yang di luar Kristus, mari ambil kesempatan ini di zaman anugerah ini untuk merespon kebenaran firman Tuhan, supaya Anda jangan sampai masuk ke dalam siksaan yang kekal atau kengerian abadi tersebut, karena itu bersifat kekal dan abadi. Tetapi respon firman Tuhan, terima dia sebagai Tuhan dan Selamatnya, karena dia adalah pemilik surga, pemilik kehidupan yang kekal itu, dan dia adalah raja yang kekal di dalam kerajaan yang kekal itu juga. Jadi kehidupan di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga, di dalam Kristus Yesus itu adalah hal yang benar, yang nyata, dan menjadi pengharapan kita satu-satunya. Oleh sebab itu kita akan terus beriman kepadanya, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan Yesus, dan pengharapan satu-satunya ada di dalam kehidupan yang kekal itu sendiri, di Raja yang kekal itu sendiri, di Bapa yang hidup itu sendiri, dan di dalam kerajaan surga yang kekal itu sendiri. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapa, kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kepada kami pada malam hari ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memiliki Bapa yang benar, Bapa yang hidup, dan Raja yang kekal, yang akan memerintahkan kerajaan surga di dalam kehidupan yang kekal itu sendiri, bersama dengan orang-orang sucinya, orang-orang kudusnya, saleh-saleh Kristus, orang yang hidupnya tidak bercacat, orang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan mereka yang beriman dan taat setia sampai kehidupan akhir mereka di dalam mengiring Yesus Kristus. Bapa, Tuhan juga mengajar kepada kami agar kami memeliharakan iman kami tetap teguh dan kuat, taat dan setia di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, yang menganugerahkan hidup yang kekal kepada orang yang taat setia beriman kepada Tuhan Yesus, sambil menantikan rahmat dari Yesus Kristus untuk hidup yang kekal itu sendiri. Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, banyak dari antara orang yang telah meninggal di dalam Kristus Yesus, orang-orang kudusnya ini, akan bangkit dari debu tanah dan bangun atau bangkit untuk menerima kehidupan yang kekal. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, mereka akan mengalami penghakiman dan dihakimi untuk menerima kehinaan atau kengerian abadi atau kebinasaan yang kekal di dalam neraka yang kekal juga. Sebab itu Bapak, suatu pengharapan yang pasti bagi setiap anak-anak Tuhan
orang-orang kudusnya, saleh-saleh Kristus, orang-orang suci yang taat dan setia beriman kepada Tuhan Yesus. Pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang tidak sia-sia adalah pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus, Sang Pemilik sorga, Sang Pemilik kehidupan yang kekal, dan Raja yang kekal yang akan memerintah bersama dengan saleh-saleh Kristus, orang-orang kudusnya, orang-orang suci dan orang-orang benarnya Tuhan, kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Bapak Adonai, kekasih-kekasih Tuhan, keluarga kerajaan sorga, keluarga Kristus Tuhan, saya akhiri renungan tentang nilai-nilai kekekalan bagian ke-8 dari episode yang ke-12. Sampai berjumpa di episode yang ke-13 pada minggu yang akan datang dengan tema nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-9. Sampai berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan di minggu yang akan datang. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.